Bu bisa milih, kan sekarang orang nggak mau ribet ya Bu ya. Iya. Bisa dalam satu produk tapi all in one gitu loh untuk bisa ya? Bisa ada. Bu Ika sebagai beauty consultant nih, apa nih produk yang direkomendasikan digunakan sebagai perawatan anti-aging? Welcome to Kiki Indonesia Podcast. Saya ini akan ngobrol-ngobrol seru di podcast Kiki Indonesia. Biasanya yang jadi hostnya nih Pak Edio, tapi kali ini beda nih, karena beda narasumber ya. Tapi nggak kalah seru pastinya. Sudah hadir di podcast Kiki Indonesia ada Ibu Ika Wakiah. Halo. Nah, Bu Ika cantik ya, luar biasa ya. Enggak juga. Selaku senior beauty consultant ya. Sudah berapa tahun Bu Ika malang melintang di dunia kecantikan? Di dunia kecantikan Bu, semua secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Malang melintang dari Sabang sampai Merauke. Oke. Jadi kurang lebih berapa tahun nih Bu? Saya juga lupa. Hampir 14 tahun. Wow, sudah belasan tahun. Ini sudah tidak diragukan lagi dong ya untuk keilmuannya. Masih dalam tahap belajar juga. Pastinya dong, kita semua harus belajar Yes, terus. Kali ini kita mau ngobrolin hal-hal yang seru pastinya ya di podcast Kiki Indonesia tentang penuaan. Nah, untuk penuaan, kalau dengar kata tua, untuk yang Lawan katanya adalah muda. ya, anak muda kalau dibilang tua kayaknya gimana gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngaca nih, khususnya cewek-cewek deh ya. Kalau ngaca nih udah ada garis-garis halus. Wah, atau enggak bisa dibilang, kok kamu adiknya dia ya? Harusnya gitu ya, dibilang jadi kakaknya. Berarti kan lebih tua nih ya. Betul. Nah, ini agak-agak kena mental gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan penuaan ini apa sih? Untuk penuaan sendiri sebenarnya Bu Yeni, ini adalah proses di mana saat tubuh kita mengalami penurunan dari segi metabolisme atau imunitas, otomatis itu akan mempengaruhi proses ya aging di tubuh kita juga. Jadi di kulit ngaruhnya gitu loh Bu ya. Jadi proses penuaan sendiri itu tanda-tandanya berbeda-beda setiap orang ya Bu ya gitu. Ada yang muncul flek dulu, ada yang muncul kerutan dulu gitu kan. Ya macam-macam lah Bu. Macam-macam lah ya. Gitu. Dan rata-rata memang terlihatnya di wajah ya. Ya, betul. Karena orang pertama kali lihat pastinya wajah tuh. Nah. Nggak mungkin sunda. Kecuali wajahnya pakai topeng gitu ya, nggak terlihat. Nah, untuk penuaan sendiri ya, kalau untuk orang yang sudah berumur ya 50 tahun gitu ya, itu kan sudah memang naturalnya seperti itu ya, memang sudah alami tua. Tapi kalau untuk tanda-tanda penuaan sendiri, sebenarnya di usia berapa sih udah terlihat? Untuk tanda-tanda penuaan yang biasanya sering sekali kita lihat ya Bu ya, itu seperti kata Bu Yeni tadi, itu disebutkan bahwasanya biasanya itu dialami oleh mereka yang umurnya 50 tahun. Ini seakan-akan kita kok kayak menjudge mereka wajar kalau tua. Oke. Karena umurnya juga sesuai katanya kan. Betul. Tapi jangan salah, jangan mau ya yang umur 50 tahun di sini ya. Jangan mau dibilang wajar untuk tua. Tidak, jangan. Say no ya. Kalau bisa ditunda ya, di pause gitu betul, ya. di pause dulu ya. Atau di stop. Di Oke. stop. Nah, Stop ya, jadi abadi ya. jadi di Oke. usia berapa tuh kira-kira sudah terlihat? Untuk usia sih sekarang sudah nggak bisa dilihat dari usia lagi Bu, karena usia remaja saat ini pun sudah ada ya, sudah mulai kelihatan ciri-ciri atau tanda-tanda daripada penuaan dini namanya ya Bu. Jadi kalau untuk yang di bawah 30 tahun biasanya disebutnya penuaan dini, tapi kalau untuk yang di atas 30 tahun jangan disebut penuaan dini karena menyesuaikan umurnya. Asik. Jadi sebenarnya usia itu sudah tidak up to date ya. Artinya kalau misalnya umur di bawah 30 tahun pun ini sudah ada nih yang kelihatan tua sebelum waktunya gitu ya. Yes, betul.
Oke. Nah, artinya kita sudah bisa antisipasi dong untuk pemakaian skincare, cara perawatannya seperti apa. Itu apakah sudah bisa di usia-usia berapa nih kira-kira? Untuk usia remaja, mungkin dari usia remaja dulu ya Bu. Kita jadi pencegahan sifatnya kalau dimulai dari usia remaja. Mencegah lebih baik mencegah lebih baik daripada payungannya. Oke. Oke ya Bu. Jadi kalau untuk usia remaja biasanya kita rekomendasi atau kita sarankan nih Bu Yen ya untuk lebih kayak contoh pola hidupnya ya lebih ditata dari mulai tidurnya ya, terus hindari itu kebanyakan pegang gadget, oke. And then kemudian skincare-nya jangan lupa, kata siapa remaja tidak butuh skincare, remaja juga butuh skincare. Dimulai dari apa? Cuci mukanya Bu, ya pembersih wajah. Biasanya cuek ya, Yes, kalau betul. remaja ya. Yes, betul. Dan kemudian sunscreen, jangan lupa, paling tidak pakai sunscreen. Ini wajib. Yes. Jadi dari usia berapa? SMP kah SMP. untuk Kemungkinan SMP. udah SMP. bisa ya. Yes, betul. Nah, berarti kan itu untuk proteksi. Tapi ada juga yang namanya perawatan khusus anti-aging. Yes. Ya. Itu, Nah, untuk usia berapa juga nih? Apakah ada perbedaan treatment anti-aging dengan perawatan seperti biasanya gitu? Oke. Untuk anti aging sebenarnya itu lebih ke kayak pencegahan Bu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk treatment untuk anti penuaan atau katakanlah untuk mencegah penuaan ya, itu beda dengan mengobati penuaan, tanda-tanda penuaan. Jadi mencegah, ya? yes betul, mencegah dengan mengobati itu beda. Jadi kalau misalkan di sini ada yang sudah muncul tanda-tanda penuaannya, artinya dia butuh lebih ke anti wrinkle, bukan anti aging. Tapi kalau untuk mereka yang kayak usia remaja, berarti mereka butuhnya kan pencegahan ya Bu ya. Jadi mereka butuh lebih ke anti agingnya seperti itu. Nah, kemudian Bu, mohon maaf untuk yang anti aging ini sebenarnya sifatnya bukan cuma wrinkle. Jadi ada beda ininya Bu, apa treatmentnya gitu loh. Jadi kalau yang anti aging bisa untuk pencegahan munculnya flek hitam, kemudian kulit kusam seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang anti wrinkle lebih spesifik ke si wrinkle-nya gitu. Jadi apa nih yang jadi faktor penyebabnya atau tanda-tanda dari penuaan? Oke. Faktor penyebab banyak Bu ya. Khususnya yang usia-usia dini lah ya. Biasanya sudah Dini itu masih remaja ya Bu ya? Nah, masih remaja Kayak nih. saya Bu. Atau kayak Bu ya nih, 17 tahun ya. 17 tahun yang lalu. Oke. Jadi untuk apa tadi Bu ya? Faktor penyebabnya. Faktor penyebab ya. Untuk faktor penyebab itu bisa jadi dari genetik ya, pola hidup tadi ya Bu ya. Kemudian photo aging ya, akibat efek buruk photo aging, chronological aging juga mempengaruhi. Kemudian juga polusi, radiasi juga sangat-sangat mempengaruhi. Jadi faktor eksternal banyak ya, dan tentunya ini faktor internal juga ada gitu Yes, ya. betul. Oke, nah kalau udah ngomongin faktor berarti kita kan bisa yang eksternal nih kita hindari Yes, gitu ya. betul. Nah untuk solusinya apa nih? Kita harus ngapain ya biar tanda-tanda penuaannya agak-agak melambat gitu. Ditahan dulu ya Bu. Ditahan dulu ya, jangan sampai Sebentar, jangan keluar dulu ya tanda-tanda penuaan. pakai portal. Ya, betul, ada portalnya ya. Oke. Jadi untuk mencegah tanda-tanda penuaan dari internal ya Bu ya, bukan eksternal ya. Kalau eksternal kan beda lagi ya Bu ya. Kalau internal itu bisa salah satu pencegahannya yaitu rajin pakai atau rutin gunakan skincare. Baik itu untuk daily maupun night treatmentnya seperti itu sih. Untuk pagi hari ataupun malam harinya. Nah, itu wajib pakai skincare. Nah, untuk pencegahan penuaan, munculnya tanda-tanda penuaan ini bisa pakai salah satunya double protection, kemudian pakai serum ya untuk sebagai booster serumnya atau booster krimnya ya untuk malam hari boleh tuh Bu. Jadi setidaknya kita ada melakukan perawatan. Oh, jadi beberapa skincare yang wajib yang tadi disebutkan sama Bu Ika, boleh diulang lagi Bu? Double protection, Double sun protection. yes. Kemudian serum, Serum. ya. Kemudian kalau bisa gunakan booster cream, yaitu biasanya ada di night cream seperti itu. Nah, tentunya kalau lebih berusia lagi, lebih banyak lagi ya? Lebih banyak lagi biasanya. Atau Bu bisa milih, kan sekarang orang nggak mau ribet ya Bu ya. Iya. Bisa dalam satu produk, tapi all in one gitu loh. Untuk bisa kandungannya ya? bisa ada. Seperti itu. Sekarang sudah banyak yang maksudnya ada beberapa yang punya kandungan yang sudah all in one seperti itu. Jadi nggak perlu berbanyak Udah hemat. 10 ya. Iya.
udah hemat waktu juga ya Yes, untuk betul. pengaplikasiannya ya, nggak Betul ribet-ribet ya. Yes. Apalagi kalau misalnya kita pergi kemana-kemana itu agak ribet ya kalau bawanya Bawanya, banyak yes, gitu ya. Oh, Apalagi yang sering lupa, biasanya kan pasti ada yang ke-skip kan Bu, dari 10 step Betul. jadi cuma 5 yang dipakai kan, atau Nah. orang yang terlalu sibuk harusnya 10 step jadinya 5. Nah sekarang banyak skincare yang sudah mengkombinasikan antara satu produk Activist dengan Activist lain dalam satu produk seperti itu, jadi lebih simpel. lebih simpel lagi, tapi betul. tidak melupakan dengan rangkaian produk yang Yes, lainnya betul, ya. yang dibutuhkan. Paket combo Yes, ya. betul. Bukan ayam ya Bu. Itulah ya. Oke. Oke, di luar sana nih ada juga nih produk-produk yang memiliki efek pengelupasan ya. Jadi kesannya tuh wah lebih awet muda gitu dengan Licin ya, licin, oke. lebih glowing. Itu gimana tuh? Apakah ini jadi solusi juga untuk mengurangi tanda-tanda penuaan itu? Oke, untuk produk Bu yang dengan aktivis kandungannya itu mengelupas, punya efeknya seperti itu sebenarnya tidak direkomendasikan karena itu merusak namanya skin barrier. Jadi untuk skin barrier sendiri kenapa penting? Karena itu adalah pelindung utama dari efek buruk sinar matahari. Jadi setidaknya kita punya filter dulu nih. Kalau kita kelupaan pakai sunscreen, setidaknya ada filter alami gitu ya, itu berupa skin barrier tadi. Tapi kalau skin barrier-nya saja dirusak, otomatis efek buruk sinar matahari ketika kena kulit kita itu akan mempercepat proses aging tadi. Jadi jangan malah salah, mempercepat. betul. Jadi bukannya memperlambat, tapi malah basically itu mempercepat secara ininya Bu ya. Dan itu juga biasanya ada kimia-kimianya Yes, juga betul. Jadi Efek jangka panjangnya juga bahaya atau pastinya bahaya Bu, Pasti bisa lebih bahaya, ya? skin cancer karena tidak ada perlindungan alami toh dari kulit kita, jadi sehingga kena efek buruk dari faktor eksternal tadi. Oke, jadi lupakan ya dengan produk-produk yang ada efek-efek pengelupasan karena itu sangat tidak recommended banget ya Yes, untuk betul. jadi solusi penuaan dini apalagi ya khususnya ya. Nah, kalau misalnya Bu Ika sebagai beauty consultant nih, apa nih produk yang direkomendasikan digunakan sebagai perawatan anti-aging? Oke, untuk perawatan anti aging ya Bu, anti artinya ini pencegahan ya Bu. Pencegahan. Ya, bukan anti wrinkle, bukan ya. Jadi anti aging lebih spesifik ke anti aging. Jadi biasanya yaitu tadi Bu saya tadi sudah sebutkan ya. Itu yang pertama adalah sunscreen. Ya, selalu gunakan sunscreen karena apa? Efek atau faktor terbesar dari munculnya tanda-tanda penuaan adalah efek photo aging, yaitu seringnya terpapar oleh sinar matahari. Nah, seperti jadi itu. matahari itu bagus, tapi kalau terlalu Iya, banyak dan betul. waktunya tidak tepat Yes, bisa betul. bahaya ya. Yep, betul. Kelebihan ya kering ya, jemur ya, oke. Seperti itu. Bu. Betul. Apalagi kalau udah di pantai jemuran, waduh, pulang-pulang udah geseng gitu ya. Gosong, ya, gosong. Oke. Nah itu terbakar ya Bu ya. Terbakar langsung. Nah karena gini Bu, Yan mohon maaf, ini untuk yang UVA, UVB itu masing-masing punya pelindungan sendiri-sendiri. Jadi tidak, misalkan si UVA tidak hanya cukup dengan sunblock. Tidak hanya cukup dengan SPF pelindungannya, jadi butuh dia sunscreen juga karena sifatnya sunblock yang punya SPF tertentu itu cuma melindungi dari efek UVB yang artinya sinar matahari yang bisa membakar kulit. Tapi kalau UVA itu lebih ke efek aging. Nah, efek aging UVA ini biasanya kita rekomendasikan untuk menghindarinya itu pakai sunscreen. Bu, ya. Ini baru sunscreen ya. Betul. Ada lagi rangkaian yang wajibnya lagi. Betul, ada lagi itu double protection ya Bu ya. Ah. Sunscreen baru sunblock. And then malamnya baru untuk mengobatinya Bu. Mengobati artinya yaitu tadi merawat ya. Merawat si masalah kulit tadi ya, si kayak tanda-tanda penuaan tadi toh, pakai serum, pakai booster krimnya jangan lupa, dan jangan lupa juga Bu, biasanya ini banyak ya yang melupakan pemakaian toner. Itu sangat-sangat diperlukan. Sangat banget ya. Wah, ini pokoknya produknya yang direkomendasikan itu wajib. Ya. Kayaknya dari usia dini pun juga udah wajib. Udah ya. wajib. Tapi not ya Bu, cari produk yang memang alami dan kalau kan banyak tuh sekarang ya Bu ya, alami dan organik. Nah, kalau bisa alami dan organik, jangan kimiawi. Seperti itu. Nah, lebih selektif lagi dalam Yes. memilih produk ya. Jadi nggak sembarangan. Apalagi banyak promosi di luaran sana. Oh, Apalagi dengan harga
Iya, dan mungkin banyak dengan model-model public figure yang kita juga nggak tahu nih beliau pakai apa enggaknya gitu ya. Nah, kalau ditanya siapa aja sih yang sudah memerlukan produk anti aging? Untuk mereka yang punya sudah muncul atau ada kayak contoh aktivitas lebih sering di luaran. Bila contoh Resikonya lebih tinggi? Lebih tinggi. Kayak bapak-bapak ya atau para lelaki biasanya Bu ini Cowok-cowok nih ya, ya. bukan cewek-cewek doang, Cewek-cewek. cowok-cowok. Kasih skincare lah itu cowok-cowok ya. Oke. Jangan malu-malu pakai Yes, skincare betul. ya. Sekarang sudah banyak kok Bu. Mereka cowok-cowok yang juga pakai skincare sudah kayaknya sudah oke saya sadar gitu kan. Saya butuh skincare nih gitu kan. Kayak gitu sih sekarang sudah banyak cowok-cowok juga. Karena memang basically bukan faktor efek buruk sinar matahari itu lebih banyak beresiko ke cowok Bu karena banyak beraktivitas di luar ruangan. Betul. Seperti itu sih. Tuh. Jadi selain cowok-cowok siapa lagi nih? Anak-anak remaja ya. Remaja yang Aktivitasnya juga sekolah. banyak kok di luar. Apalagi olahraga. Masih ada upacara nggak ya? Dulu saya masih ada upacara zaman dulu ya. Ya, betul. Zaman dahulu. Oke. Oke. Terus untuk di profesi-profesi tertentu ya, mungkin yang di luaran sana ya. Kayaknya yang berhadapan dengan gadget pun perlu nggak sih? Perlu sih Bu Produk? dari sinar ininya tuh kan Ada radiasinya Ya, dan betul. segala macam. Oh, jadi nggak hanya orang-orang tertentu, hampir semuanya ya kalau Hampir menurut saya ya. Bu. Kecuali Hampir semuanya. kecuali apa ya? Kayak bayi, masih baby ya, mungkin baby. enggak ya gitu. Jadi kalau dibilang penuaan, kalau penuaan istilahnya dari kacamata Bu Ika sebagai beauty consultant gitu ya. Apa sih yang pertama kali terlihat di wajah kita yang memang ini udah penuaan ini nih? Kita tahu dari mana tuh? Biasanya dari kulitnya kusam. And then kemudian juga keelastisannya menurun ya kelihatan, kemudian kerutan ya itu pasti kelihatan, tapi kerutan juga jangan salah Bu, sekarang remaja sudah banyak ya. Kerutannya di mana tuh? Di bagian mana? Kerutan Biasanya ada di sini nggak sih? Kalau ini yang suka mikir, Oh iya. pembenarannya, oke. Oke, berarti kalau ada di sini Anda suka mikir ya. Mikirnya apa dulu Bu? Ada yang mikirnya pelajaran, ada yang gitu. Ada mikir yang aneh-aneh Yes, ya? betul. Mikir aneh-aneh, no, gak ada. Atau lebih banyak kayak kalau misalkan garis smilean, berarti orangnya ramah. Oh my Suka God. tersenyum. Jangan senyum sendiri ya. Iya, atau ketawa nanti masuk rumah sakit jiwa. Ya, oke. Terus satu di sini juga ada ya. Di sini ada, biasanya juga itu yang mempengaruhi ya Bu, sebenarnya yang kerutan itu diakibatkan oleh menurunnya keelastisan kulit, yaitu produksi kolagen, elastin ya yang ada di kulit kita, ada di lapisan dalam kulit kita itu menurun juga. Biasanya kan ada beberapa faktor yang awal tadi kita sebutkan kayak photoaging, karena efek buruk sinar matahari, chronological aging itu dari metabolisme kita gitu loh Bu Yan. Nah, seperti itu. Jadi menurun sehingga kehilangan keelastisan ketika kita berekspresi itu harusnya mantul ya after dijepit istilahnya gitu. Itu enggak karena hilang si kolagen tadi atau si keelastisannya. Jadi overall intinya penuaan ini adalah sesuatu yang natural, Ya, ya, natural. alami ya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan nih ya, kita lakukan untuk menunda penuaan itu ya. Mencegah, mengobati atau merawat ya Bu ya, seperti itu ada. Oke. Jadi kita selain dari pengaruh eksternalnya kita hindari ya, tapi juga treatment Yes. ya. Kita harus ada perawatan. Yes. Tadi lagi untuk pemilihan produknya juga harus selektif ya, Yes, nggak betul. boleh sembarangan, nggak boleh yang kimia, apalagi ada efek-efek mengelupas. Wow, agak serem ya kayaknya ya. Betul. Oke, baik. Hari ini obrolan kita sesuai dengan temanya adalah tentang anti-aging ya. Bu Ika mungkin ada closing statementnya nggak nih untuk anti-aging seperti apa sih harusnya kita antisipasi nih. Jangan sampai kita bermuka tua gitu. Oke. Satu, jangan terlalu stres, oke. Karena biasanya kalau misalnya orang bermuka tua juga Bu, akibat stres ya, bisa juga ya. Jadi go with the flow and then jangan lupa gunakan selalu skincare untuk daily and night treatment.
Ya, jangan skip on off. Jangan kumat-kumatan. Nah, jangan kumat-kumatan, jangan di on, di off. Nanti kapan lagi baru inget lagi ya, jangan kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Ika atas kehadirannya di KK Indonesia Podcast. Kita akan jumpa lagi ya dengan pembahasan yang lebih seru lagi Iya, pastinya Bu. Nah, tentunya mau tahu apa sih solusi yang tepat gitu ya. Seperti apa nih pembahasan anti-aging yang lebih seru berikutnya. Baik, terima kasih semua mitra KK Indonesia. Kita akan jumpa lagi di KK Indonesia Podcast. Saya ini, sampai jumpa.